Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Wairi Putri, Prodi D3 Akuntansi, mata kuliah perpajakan, Universitas Mercu Buana. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak, edukasi calon wajib pajak masa depan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada definisi wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada APBN 2023, Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2023. Defisit, di sini ada defisit anggaran diproyeksikan senilai 598,2 triliun, dalam kurung 2,84%. Selanjutnya ada defisit anggarannya senilai 598,2 triliun. Pembiayaan anggaran ada senilai 598,2 triliun. Selanjutnya ada pendapatan negara senilai 2,463,0 triliun, tumbuh 101,101% dari Outlook 2022, terutama didukung langkah optimalisasi pendapatan negara dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif. Yang selanjutnya ada perpajakan 2021,2 triliun, tumbuh 5,0% dari Outlook 2022, seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik serta implementasi reformasi perpajakan. Selanjutnya ada PNBP senilai 441,4 triliun, turun 13,6% dari Outlook 2022, dipengaruhi oleh normalisasi harga komoditas. Selanjutnya ada hibah 0,4 triliun. Sejalan dengan proyeksi hibah luar negeri yang terencana. Selanjutnya ada belanja negara senilai 3.061,2 triliun. Belanja negara diproyeksikan 3.061,2, turun menjadi 3,4% dari Outlook 2022 dalam rangka pelaksanaan konsolidasi fiskal. Selanjutnya ada belanja pemerintah pusat senilai 246,5 triliun. Alokasi belanja pemerintah pusat turun 5,2% dari Outlook 2022, sejalan dengan peningkatan kualitas belanja dalam kurung spending better dan konsolidasi fiskal. Selanjutnya ada transfer ke daerah. Transfer ke daerah itu senilai 14,7 triliun. Alokasi transfer ke daerah meningkat menjadi 15,6 triliun atau 2,0% dari Outlook 2022, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang HKPD. Selanjutnya ada perpajakan. Perpajakan itu senilai 2.021,2 triliun, tumbuh 5,0% dari Outlook 2022 seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik serta implementasi reformasi perpajakan. Itu senilai 82% pendapatan negara berasal dari perpajakan. Selanjutnya ada wajib pajak. Wajib pajak itu terdiri dari orang pribadi. Orang pribadi contohnya seperti orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Terus ada warisan belum terbagi. Warisan belum terbagi itu seperti seorang yang telah meninggal dunia tetapi seorang wajib pajak yang sudah meninggal dunia tetapi warisannya belum dibagi atau diserahkan ke ahli waris. Yang ketiga ada badan yang kepada destinasi pemerintah. Wajib pajak orang pribadi itu terdiri dari karyawan atau AS, 2 usahawan, 3 pekerja bebas seperti dokter, dan lain-lain. Selanjutnya ada hak wajib pajak.
Yang pertama ada kelebihan pembayaran pajak, kerahasiaan wajib pajak, permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, penundaan pelaporan SPT tahunan, pengurangan PPh pasal 25, pembebasan pajak. Mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, mendapatkan insentif perpajakan. Seterusnya ada dalam hal dilakukan pemeriksaan, adalah hal yang harus dilakukan. Yang pertama, meminta surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, melihat tanda pengenal pemeriksa. Yang ketiga, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT. Yang kelima, ada hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada menghitung pajak terutang. Ada PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 25 atau 29, PPh pasal 21, PPN, PPh pasal 4 ayat 2, PP nomor 23 tahun 2018 atau PP 55 tahun 2022. Cara menghitung pajak rumusnya yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Mekanisme pembayaran pajak terdiri dari 3. Yang pertama ada membayar sendiri, yang kedua melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, yang ketiga ada membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya ada cara pembayaran pajak. Itu terdiri dari 1. Membuat ID billing melalui website djponline.pajak.go.id. Yang kedua ada datang ke KPP untuk dicetakkan ID billingnya. Yang ketiga ada melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Yang keempat ada kirim SMS, WhatsApp atau aplikasi Telegram. Yang kelima ada melalui teller bank. Yang keenam ada bank persepsi. Yang ketujuh ada kantor pos. Yang kedelapan ada ATM. Yang kesembilan ada M-Banking, iBanking atau SMS Banking. Yang kesepuluh ada mesin edisi. Nama saya Melia Rosiana Tegarindasari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang kewajiban pelaporan surat pemberitahuan atau biasa disingkat SPT. Apa itu SPT? SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak yang lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dilaporkan ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Adapun fungsi SPT yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. SPT dibagi menjadi 2, yaitu SPT tahunan dan SPT masa, di mana SPT tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan tahunan, sedangkan SPT masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT masa terdiri dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, pasal 4 ayat 2, pasal 15, PPN, PPNBM, dan pemungutan PPN. Selanjutnya, ada SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi dibagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS, di mana SPT tahunan 1770 yaitu bagi orang pribadi yang penghasilannya bersumber antara lain dari usaha atau pekerja bebas seperti dokter, pengacara, pedagang, atau biro jasa. Sedangkan SPT tahunan 1770S yaitu penghasilan lebih dari 60 juta dan juga memiliki penghasilan bukan dari pekerja bebas seperti TNI, Polri, dan pejabat negara. Dan yang terakhir, SPT tahunan 1770SS, yaitu penghasilan brutonya tidak melebihi 60 juta setahun, serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi, yaitu karyawan. Selanjutnya, ada cara lapor SPT tahunan orang pribadi. Dalam pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, Ditjen Pajak
memberikan beragam opsi saluran penyampaian SPT. Pelaporan SPT bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengisian SPT bisa dilakukan secara online melalui DJP online atau bisa menggunakan e-form atau e-filing formulir manual. Selanjutnya, yaitu kelengkapan dokumen untuk lapor SPT tahunan orang pribadi karyawan atau ASN. Yang pertama, untuk pegawai swasta, dokumen yang dibutuhkan adalah bukti foto PPh 1721A1, dan yang kedua untuk PNS atau TNI atau Polri, dokumen yang dibutuhkan adalah bukti potong PPh 1721A2. Selanjutnya yaitu dokumen yang diperlukan untuk lapor SPT tahunan orang pribadi usahawan. Yang pertama, pembukuan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Wajib pajak badan diwajibkan membuat laporan keuangan untuk pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya, pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar setahun, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Bagaimana jika telat setor atau telat lapor SPT? DJP dapat mengenakan sanksi administrasi. Selanjutnya, batas waktu penyetoran pajak. Yang pertama, ada PPh pasal 4 ayat 2, setor sendiri. Batas penyetorannya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Jika wajib pajak telat setor PPh pasal 4 ayat 2, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Dan yang kedua ada PPh pasal 21 dan PPh 23 atau 26. Batas penyetorannya yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Jika wajib pajak telat dalam penyetoran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Yang ketiga itu PPh pasal 25 orang pribadi atau badan. Batas penyetorannya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Jika wajib pajak telat dalam melakukan penyetoran, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayarannya. Dan yang keempat itu ada PPN. Batas penyetorannya yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Jika telat dalam penyetoran, maka akan dikenakan denda berupa bunga. Yang kelima, ada SPT masa PPN. Batas pelaporannya yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Jika telat dalam penyetoran, maka akan dikenakan denda sebesar 500.000. Dan yang keenam, ada SPT masa lainnya. Batas penyetoran paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Jika telat dalam penyetoran, maka akan dikenakan denda sebesar 100.000. Yang ketujuh, ada SPT tahunan orang pribadi. Batas penyetorannya paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jika telat dalam melakukan penyetoran, maka dikenakan denda sebesar 100.000. Dan yang terakhir, ada SPT tahunan badan. Batas pelaporan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jika telat dalam melakukan pelaporan, maka akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini dia sanksi administrasi pada keterlambatan penyetoran SPT yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang pertama, ada SPT tahunan orang pribadi yang dikenai sanksi sebesar 100.000. Dan yang kedua ada SPT tahunan badan dikenai sanksi sebesar 1 juta rupiah.
Dan yang ketiga ada SPT masa PPN yang dikenai sanksi sebesar 500.000. Dan yang terakhir ada SPT masa lainnya yang dikenai sanksi sebesar 100.000.